Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Oke, hari ini Kebun Mafaza akan membuatkan video requestan dari Om ini. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan atau apa aja yang harus dilakukan ketika kita membeli bibit ya. Nah, jadi kan kawan-kawan hampir semua kebanyakan untuk para pemula kan membeli bibit tuh. Nah, ketika membeli bibit, apa yang harus dilakukan dahulu, step-stepnya begitu ya. Nah, sekarang kita kasih contoh, ini ada bibit kawan-kawan. Ini tapi bibitnya nggak dijual. Ini untuk orang-orang sini aja ya. Ini saya kasih contoh bibit. Nah, jadi ketika kita membeli bibit, itu kan di packing tuh rapi ya, rapi insya Allah nyampe di tempat kawan-kawan semua dalam keadaan sehat. Nah, seperti ini ada tunas baru, berarti di sini ada pertumbuhan. Nah, yang kita harapkan kan bibit itu sehat. Nah, setelah itu jangan kita langsung tanam dulu, kita karantina dulu. Karantinanya seperti apa? Nah, jadi ketika kita bongkar itu paket bibit itu, nah itu kita taruh tempat yang teduh tapi terang ya. Maksudnya teduh tapi terang itu seperti di teras rumah, di depan, di pinggir-pinggiran begitu, dia nggak kena sinar matahari langsung tapi terang begitu. Nah, itu karantina dulu supaya dia beradaptasi dulu dengan suasana di rumah kita gitu. Ini mau berkenalan nih tanaman ini karena bakal menjadi penghuni sekitar rumah kita. Nah, kan dia beradaptasi dulu, kenalan dengan alam. Nah, setelah itu ketika dia udah sehat, udah subur lagi, langsung kita tanam begitu ya. Nah, tanamnya di mana? Di grounding boleh, di planter bed boleh, di pot juga boleh begitu kawan-kawan. Nah, sekarang langsung kita praktekkan saja gimana caranya. Tapi ini nggak saya bongkar ya. Nah, kemarin juga ada yang menanyakan kapan waktu pertama kali pemberian pupuk. Nah, nanti kita kasih lihat ya. Oke, sekarang kita langsung ke belakang aja karena kita udah menyiapkan planter bag. Kita langsung praktek ya. Semoga nggak di skip video. Nah, inilah media yang sudah kita siapkan, yang bakal kita kasih lihat atau kasih contoh ketika bibit sudah kita terima atau bibit sudah kita beli ya kawan-kawan ya. Nah, ini contoh yang udah kita tanam. Nah, caranya seperti apa? Nah, jadi bibit ini udah sehat nih, udah pulih, udah ada pertumbuhan baru. Nah, begini ya. Nah, jadi ini langsung aja digali kawan-kawan medianya begitu. Ini contoh aja tapi nggak saya masukkan bibit yang benerannya ya. Nah, jadi ketika digali itu langsung kita robek aja polybagnya, habis itu kita tanam. Untuk praktek penanamannya nanti kita buatkan video lagi karena nanti bakal kita buatkan video setiap minggunya yang selalu update tanaman kita. Jadi pertumbuhan setiap minggu nanti bakal kita update ya. Nah, ini sampel aja. Nah, jadi ketika sudah kita gali, ini kita sobek semua, langsung kita timbun seperti ini kawan-kawan. Nah, ini sampel aja ya. Oke, selesai. Setelah itu ini sebenarnya mau kita siram boleh dengan air biasa atau menggunakan vitamin B1. Itu boleh banget karena di situ juga mengandung ZPT juga kawan-kawan. Kalau misalkan tidak ada B1, air biasa nggak apa-apa, itu nggak ada aturan bakunya ya. Karena SOP di masing-masing kawan-kawan atau para pecinta tanaman anggur itu beda-beda. Jadi saya menginfokan jangan terlalu dipusingkan dengan SOP yang menyusahkan kita gitu. Tapi kalau ada lebih bagus begitu loh. Jadi gimana ya? Kalau ada yang lebih bagus kenapa enggak begitu? Kalau orang zaman dulu aja cuma ditanam gini aja tumbuh kawan-kawan. Tapi lebih bagus kita siram menggunakan B1 gitu ya. Jadi ketika sudah ditanam seperti ini kita biarkan dia beradaptasi dulu. Terus pasti kawan-kawan menanyakan, kapan pemberian pupuk vegetatif pertama kali? Nah, begitu kan? Itu karena sudah ada beberapa komentar yang menanyakan seperti itu. Ini kawan-kawan, bibit seperti ini tidak usah dikasih pupuk. Itu harus digarisbawahi. Kenapa? Karena kita sudah membuat media ini kawan-kawan. Di media tanam kita ini sudah mengandung unsur hara yang sangat banyak. Ini sudah kita buat. Nah, jadi biarkan tanaman ini menyerap unsur hara yang ada di media tanam kita. Nggak usah repot-repot ngasih pupuk langsung kali dikasih pupuk itu enggak. Buat apa begitu loh? Ini udah ada, ini tinggal dimanfaatkan aja begitu.
Terus satu lagi catatan, ketika bibit masih kecil itu kita hanya menyiramnya 3 hari sekali atau 2 hari sekali, tapi kita cek kelembapan dari media ya. Kalau kekeringan kita siram, tapi nggak usah terlalu sering. Karena apa? Karena jika terlalu sering bisa busuk akar kawan-kawan. Nah terus kalau di sini di kebun Malvasia, nah ini kan pasti tanaman ini bakal tumbuh terus nih. Ini bakal tumbuh terus dengan media tanam yang semakin luas dan unsur-unsur hara yang ada di media tanam ini. Nah jadi ketika ini udah tumbuh, nah pastikan seperti ini kawan-kawan. Ini namanya pertumbuhan. Nih pasti ada pucuk-pucuk muda alias pertumbuhan. Dari batang sini nih, ini tidak ada sulur. Nah jika tumbuhan itu udah sehat, udah siap menerima pupuk, minimal itu udah ada sulurnya kawan-kawan. Ini minimal ya. Itu pun nggak kita kasih pupuk sesuai dosis yang kita anjurkan ketika video yang udah dibuat itu ya. Nah itu kita ajarkan aja dikit dulu gitu. Kalau yang di fase vegetatifnya kebun Malvasia kan menggunakan 1 sendok makan ya, takaran airnya 25 liter. Nah ini untuk bibit kecil seperti ini sedikit aja, sepucuk sendok, habis itu dilarutkan dalam air. Nah karena apa sebenarnya yang bibit ini tuh belum terlalu membutuhkan unsur-unsur hara yang berlebih. Karena apa? Karena akarnya juga masih sedikit begitu ya. Nah jadi walaupun kita kasih banyak juga akarnya nggak bisa memakannya, ya sama aja nggak diterima begitu loh. Nah nanti ketika si bibit ini udah berkembang, akar udah semakin banyak, nah itu baru kita kasih pupuk. Itu pun pupuknya dosis rendah ya kawan-kawan ya. Jadi ibaratkan seperti ini kawan-kawan. Jangankan tumbuhan, kita aja ya manusia, ketika kita dikasih makan, contohnya kita dikasih 2 mangkok daging begitu, tuh ditaruh 2 mangkok daging ya kan, kita suruh makan. Oke mungkin ada yang habis ya tapi jangan 2 lah, kita dikasih 10 mangkok daging. Nah 10 mangkok daging seperti itu kita disuruh makan, bisa nggak kira-kira? Kita sebagai manusia aja, kita pakai logika ya, pasti nggak habis kan. Nah sama begitu pun dengan tumbuhan kawan-kawan. Jadi ketika ini dikasih nutrisi banyak 1 kilo gitu ya yang dia makan ya sesuai dengan yang porsinya dia aja begitu loh. Jadi rubahlah mindset ketika kita memberi pupuk banyak, tanaman kita jadi subur. Itu harus dirubah. Jadi sama aja ya. Jadi tumbuhan itu menyerap nutrisi sesuai apa yang dia butuhkan saja begitu. Jadi kalaupun kita kasih banyak juga nggak bakal dia ambil nutrisinya begitu kawan-kawan ya. Oke mungkin sedikit memberikan pencerahan untuk kawan-kawan semua. Oke mungkin itu saja ya kawan-kawan ya, cukup jelas ya. Nah ini jenis akademik kita nih. Ini sambung di sini tuh cakep. Ini udah subur banget nih akademik. Oke, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang menanyakan kemarin ya, kapan pemberian pupuk, terus habis itu perlakuan setelah membeli bibit begitu ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat Kebun Malvasia update. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang kemarin menjadi pertanyaan kawan-kawan semua ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat terus sehingga dapat menyaksikan video-video yang terbaru dari Kebun Malvasia. Salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.